arek ayu kelambine biru, guyang guyu ngone ngarepku, dadak seneng barek mbahku ngono ya wis tak kandhani, wong wis tuwek kok sik golek arek ayu, mbok ilingo barek putune iki wis semester 4, sik durung payu waktu saya semester 4, ya. Tapi waktu itu sing gara rame, iku aku disawati sandal karo arek-arek yang baru-baru itu ya. Karena waktu itu ngomong aku ngono jenenge Margono, gak ono sing ngira turunan Londo, Mas yo gak ono sing percaya koncone anake Harun Atmodirono. Waktu itu seperti itu. Jadi aku waktu itu disawati sandal gara-gara nyebut bapake Marina Harun Atmodirono ini. Ya, itu sedikit tentang saya. Nah, angkanya ini, jadi mereka yang atlet itu malah punya kemungkinan meninggal mendadak 2 kali lipat dibanding mereka yang nggak pernah olahraga. Terus gak usah olahraga, ya. Mereka yang atlet itu ternyata kemungkinan untuk menjadi atau mengalami serangan jantung atau meninggal mendadak saat olahraga 2 kali lipat dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga. Contohnya ini Vivian Fu tahun 2003 meninggal saat final Piala Konfederasi, pemain dari Kamerun. Patrick Ekeng, ini awal-awal kita dulu masih ingat Haji Mas Said yang akhirnya jadi janda istrinya ya karena meninggal habis main bola. Wis gak usah olahraga mas, seturu. Jadi ngeri ya. Ini datanya. Yang meninggal mendadak sebelum usia 40 ini atlet profesional semua. Sehingga waktu itu Mas Yo sama Mbak Rina tanya ini, ya apa cak enaknya kita ini ikut terus apa yang harus kami siapkan? Pertanyaan kan itu dibahas akhirnya di ini bahwa penyebab sudden cardiac death atau meninggal mendadak setelah olahraga itu kejadiannya itu 1 per 3.000 orang sampai 1 per 900 orang, 100.000 orang. Jadi masalahnya nggak simpel seperti itu ya. 1 per 50.000 kejadian itu menimpa mereka sedang berolahraga. Kalau angka sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak di Amerika setiap 90 detik itu ada panggilan ke emergency medical services yang nelpon bahwa ada cardiac arrest di Amerika. Data di kita saya nggak tahu. Dan kebanyakan menimpa laki-laki kejadian ini. Mas Yos turu ya mas, nangom mas. Ya, ngeri memang, seolah-olah ngeri, tapi enggak ya. Ini kejadian-kejadiannya, angkanya ini. Kita bisa lihat kok, ya. Lebih dari 90% itu mereka yang meninggal mendadak itu punya masalah di jantung. Primary myocardial process, dia punya sakit koroner, dia punya penyakit jantung bawaan, tapi 10% memang tidak kedetek, hanya 10%. Nanti ada contohnya seperti Christian Eriksen itu jantungnya sehat, tapi di tengah-tengah pertandingan dia ngalami cardiac arrest, tapi ketolong, mari nyetak gol, ya nyetak gol, terus akhirnya ya kebetulan ada videonya, ya. Penyebabnya macam-macam, banyak penelitian ngomong macam-macam itu. Ini ngomong karena aritmia. Jadi orang berhenti, jantungnya berhenti mendadak itu kita ngomong kita bagi 2 aja, karena jantung seperti mesin motor atau mobil. Berhentinya itu kalau mobil itu bisa karena tiba-tiba gak ono listriknya, kehilangan strum, atau tiba-tiba bensinnya kesumbat. Bet. Masalah.
Jadi kalau kita naik motor atau mobil, selang bensin kita itu tiba-tiba keraknya, ada kerak di selang bensin lepas, ucul, nutupi bensin nih, nutupi selang bensin itu, otomatis mobil atau motor kehilangan strom terus berhenti. Atau tiba-tiba powernya hilang, listriknya hilang. Nah, kalau ngomong yang ini, yang karena selang bensin itu biasanya menimpa usia-usia ini, usia yang kumpul di sini, yaitu 40 tahun ke atas. Kalau kelistrikan itu biasanya mengenai yang masih muda-muda. Dan itu nggak kedetek kadang-kadang. Terus ya apa? Apakah semua yang mau olahraga harus di screening? Jawabannya ini. Jadi sampai sekarang belum ada kelompok jantung dunia, baik itu Amerika atau Eropa, mewajibkan setiap mereka yang mau olahraga ini untuk di screening. Biayanya mahal. Karena kejadian memang jarang, ya. Jadi rutin untuk kardiovaskuler, pemeriksaan screening pada atlet itu masih belum jelas. Benar-benar harus diperiksa apa enggak? Semakin diperiksa semakin kain malah ini. Tapi ada batas minimal nanti yang kita ya sedikit sadun kadir. Ya. Jadi sampai sekarang dua grup besar jantung dunia, Eropa maupun Amerika, ngomong nggak ada pemeriksaan rutin untuk mereka calon olahragawan profesional itu. Tapi kita akhirnya setiap kelompok dari masing-masing kelompok olahraga itu menginisiasi diri. Meskipun dari kelompok Eropa maupun Amerika sampai sekarang tidak merekomendasikan untuk itu, untuk meriksa secara rutin. Nanti termasuk di Indonesia. Kalau di Eropa ngomongnya ini minimal diperiksa EKG, rekam jantung, murah itu. Waduh, lupa, saya kira lupa ya, nggak bawa EKG portable. Lain kali ya. Jadi minimal seusia kita ini ya, ini kan mbak-mbak saya semua toh. Mbak Nora masuk SMA 78, Mbak ya? Masuk SMA 78. Lulus 81. Masuk 78. 78 ya, masuk 78. Ya. Ini kan seusia Mbak Nora, seusia teman-teman semua di sini ini ada 50 orang ini, ada ya. Satu di antara 40 ini mungkin ada gangguan irama jantung. Jadi minimal kita kalau mau ikut event olahraga minimal periksa EKG. Nanti dari situ kita akan tahu apa selanjutnya. Meskipun grup jantung besar dunia, Eropa maupun Amerika tidak mewajibkan setiap orang yang berolahraga itu harus screening. Air Force itu besok 3.000 orang. Itu kalau diwajibkan semua screening, dokter Isuki. Sayang belum ada itu. Mungkin tahun depan tak push panitia, langsung periksa, gitu kan? Kayak polisi ya, Mas Yoyo ya, gitu, ajib gitu. Tapi kalau coba baca di ketentuan di Borobudur Marathon itu setiap tahun berubah ketentuannya. 2018 itu hanya menyertakan setiap peserta hanya wajib membawa surat keterangan sehat, itu toh kata-katanya. Ketutup kena pandemi tahun 2022, 2023 ada lagi itu sudah panjang keterangannya, nomor 8, nomor 9 kalau nggak salah.
itu ngomong bahwa setiap peserta harus membawa keterangan sehat, dan apabila terjadi kejadian panjang itu tidak menjadi tanggung jawab panitia, jadi menjadi tanggung jawab peserta untuk menyiapkan diri. Jadi kita lakukan sesuai kaki. Dasar ini dulu. EKG itu saran saya, EKG-nya ngomong bisa kemana-mana, bisa ke Pramita, Prodia, tapi yang penting itu bukan EKG-nya. Yang penting itu ngobrol dengan dokter. Ya, ini yang dari Eropa ngomong demikian, periksa EKG. Kalau American Heart Association nggak ngomong EKG dia. Yang penting yaitu screening memakai 14 poin pertanyaan, omong-omongan. Ini kalau diterapkan di tentara, Mbak Nora mesti ketipu semua. Apakah, kan gitu Mbak ya pertanyaannya, apakah ada saudara Anda yang meninggal mendadak? Siap tidak? Apakah ada keluarga? Siap tidak? Jawabannya semua tidak. Jadi yang diminta oleh kita itu harus kejujuran kita, jujur. 14 poin. Kata-kata lain yaitu mewajibkan ini screening dengan EKG 12 lead, not recommended. Jadi Amerika itu tidak mewajibkan untuk EKG, tapi 14 poin ini harus dilakukan. Apa itu 14 poin? Ada pertanyaan ke yang bersangkutan. Ini aja dijawab, Mas Yos, untuk mengamankan kita. Apakah kalau Anda sedang exercise, dadanya sakit nggak atau nggak nyaman? Kalau ada satu, wis. Jadi ini jawab dengan jujur. Apakah saat beraktivitas olahraga itu kadang-kadang sering geliat? Judulnya sinko atau near sinko. Tapi selama saya sekolah sampai saya lulus dokter jantung, nggak ada itu pasiennya datang dengan sinko atau near sinko. Datanya, dokter geliat dokter pet-petan itu. Jadi saat Anda periksa EKG, yang penting ngobrol ini sama dokternya. Berikutnya yaitu sering nggak tiba-tiba capeknya banget. Nomor 3. Nomor 4, pernah nggak dokternya ngomong ada suara-suara jantung yang murmur, suara jantung tambahan. Jadi 14 poin ini. Apakah ada tensi yang meningkat tinggi? Tensinya. Yang saya mulai semester 8 waktu sekolah jantung, tensi mulai naik. Saya denial, saya ngomong ke guru saya, saya itu masih tentara 120/80. Umur piro kok? Saya ke umurmu piro? Sampai 180 tensi saya, sehingga saya sekarang konsumsi obat anti hipertensi. Sehingga waktu Marina ngomong, Canggon, tolong ngisi untuk ini, saya nggak pakai ngomong nggak, Rin ya, langsung tak iyakan. Karena saya ingin kumpul orang-orang sehat ini, orang panjang umur dengan silaturahmi. Saya ingin nyuntuh. Gak pakai nolak, langsung tak iyakan. Mas Yosnya pun tak iyakan lagi. Pada waktu itu, hari ini seharusnya gladi Mas ya. Jadi saya ngomong lagi, ini untuk arposran loh. Gladinya nanti siang. Jadi saya pagi bisa ke sini. Ya itu Mas, tanggapan papat urung kabeh mau ya. Terus pernah nggak Anda dikatakan bahwa periksa kesehatan oleh dokter yang katanya ada masalah di jantungnya? Ini dari 14 ini. Itu dari riwayat Anda. Bagaimana dengan riwayat keluarga? Ada nggak keluarga Anda yang meninggal mendadak karena serangan jantung? Ada satu dari itu. Nah, ini perlu diwaspadai. Bapak saya meninggal di UGD Marit Sutomo di Jebret. Jadi saya punya riwayat orang tua saya meninggal mendadak. Jadi saya harus waspada. Nah, kalau sudah ada salah satu dari ini, ya kita wajib minimal untuk rekam jantung. Dari rekam jantung nanti akan ada pemeriksaan lanjutan.
Apa itu? Sampai ke ekokardiografi. Apa itu ekokardiografi? Itu USG jantung. Ya. Kalau ternyata dari EKG-nya ada masalah, nanti kita lanjutkan lagi. Bahkan kalau perlu seusia teman-teman di sini ini paling tidak 6 bulan sekali treadmill. Treadmill yang diawasi. Pernah suatu saat saya ada pasien, saya lagi meriksa treadmill di satu laboratorium di Jogja. Pasien ini diantar oleh instruktur fitnessnya. Instruktur fitness di gym itu menerapkan angka-angka. Bapak itu harus lari atau exercise dengan nadi sekian sampai sekian menit. Tapi keluhan pasiennya, kalau saya nyampe ke menit sekian, dia itu pet-petan. Tapi oleh pelatihnya dipaksa aja, pokoknya harus Pak. Akhirnya dia treadmill dengan diawasi oleh instrukturnya. Apa yang saya dapatkan yaitu saat dia mengeluh pet-petan itu, gambar rekam jantung kan saya tadi dipasang rekam jantung kan, itu muncul gambaran namanya VT, ventricle tachycardia. Itu suatu gangguan irama yang mematikan pada jantung. Jadi jantungnya nggak bisa mompa, cuman getar gini aja. Pantes dia ngalamin pet-petan karena nggak mompa jantungnya. Jadi darah ke otak nggak ada. Saya stop. Ini kalau waktu di gym itu dipaksa oleh instrukturnya, karena instruktur hanya ngomong angka, tidak ngomong bagaimana rekam jantungnya, tidak ngomong keluhan pasien. Jadi kita paling tidak setahun sekali lah untuk periksa treadmill. Piro dok? Murah. Mau lebih murah ke Malang. Ada alat baru Mbak. Kemarin saya baru dibangunkan oleh Pak Prabowo, oleh Menhan. Itu alatnya baru, treadmillnya. Tapi cuma satu. Tidak apa-apa. Ya, Malang. Paling tidak adalah makan bakso adalah nanti. Gitu. Ya, paling enggak kita treadmill itu. Ya, akhirnya meskipun tidak diwajibkan, FIFA selaku Federasi Internasional Sepak Bola dan UEFA, dia akhirnya memaksa dirinya. Jadi pokoknya harus semua pemain itu harus dilakukan pemeriksaan fisik, terus family history, ya, tanya tadi 14 poin itu, periksa EKG dan ego. Jadi akhirnya sejak kejadian banyak meninggal mendadak itu, FIFA sepak bola dunia maupun UEFA Eropa mewajibkan untuk periksa ini. Itu pun Erikson masih kecolongan. Erikson masih kecolongan. Kata Mas Jos, supayai. Ya, gitu. Jadi gak turu aja Mas Yo, tetap butuh olahraga, tapi menyiapkan dirinya dengan ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, saya masih ingat dengan Dr. Satria ini waktu kita jaga di LAN ya, di Tambak Sari itu. Waktu itu kita kalau berangkat itu cuman bawa kloretil sama Nimtek ya, Persebaya ya, hanya untuk masuk stadion. Terus nggak pernah pakai handskun. Sekali-sekali pakai handskun, kita nanya, lu kok nggak handskun? Anu dok, Lebu TV. Ini zaman sekarang loh, ya. Setelah kejadian banyak meninggal di ini, sekarang di setiap stadion harus ada ID. Ini alatnya. Automatic external defibrillator. Nanti kita belajarin. Nah, itu saya bawakan trainernya. Ini banyak ada di stasiun, Mbak ya, di bandara, di hotel, di panti pijat saya nggak tahu ada apa enggak. Itu sing hati-hati.
Ya, ini harus bawa ini. Akhirnya diwajibkan harus ada ini, sehingga kami waktu itu diundang ke Madura United untuk menjelaskan masalah ini. Dulu nggak ada itu, ya. Terus perjanjian di PSSI juga ngomong demikian. Jadi ada salah satu klausul di kontrak PSSI itu, kontrak antara pemain dengan klub bisa dibatalkan kalau hasil kesehatannya tidak memenuhi. Ada klausulnya. Terus termasuk klausul di persyaratan ikut maraton. Borobudur maraton ada ngomong seperti itu. Itu diperbarui terus. Sehingga tahun 2023, tahun 2024 maraton Borobudur Desember ya. Desember, tanggal 1 Desember kalau nggak salah, itu ada kata-kata itu. Itu di Indonesia. Mas Jos nanya, "Dok, kalau mau olahraga bagaimana dengan pakem yang ini?" Ini pakem nadi ini. Pakem nadi. Ya, nadi kita itu, nadi maksimal kita itu 220 dikurangi umur. Jadi kalau saya sekarang 57 tahun, kalau 60 berarti nadi maksimal saya 220 dikurangi 60, 160. Kita nggak pernah olahraga. Awal untuk mulai olahraga minimal masuk di 50% dari nadi maksimal itu. Jadi kalau 160 paling enggak masuk di angka itu minimal dulu 80 selama aturan terbaru dari WHO ngomong bahwa kita diminta untuk berolahraga yaitu 150 menit per minggu dengan waktu terbagi dengan nadi yaitu 70 sampai 85. Jadi masuk di angka yang moderate. Jadi kalau 150 menit per minggu, setiap hari kita paling tidak diminta berolahraga selama 30 menit. 30 menit di nadi itu. Kita sekarang punya smartwatch semua tuh, bisa ngitung nadi itu. Misalnya nih, saya 60 tahun. Berarti nadi maksimal saya yaitu 220 dikurangi 60, 160. Berarti selama saya berolahraga paling tidak masuk di rate 80% dari 160, kurang lebih 140 kali ya. Itu di maintain selama 30 menit. Itulah tercapai nanti nilai aerobik. Itu dipakai. Kalau terlalu rendah, nadinya cuma 90 nggak masuk. Duduk saya ini tiap hari ke mall, duduk melaku-melaku nggak masuk nilai aerobik. Nggak masuk nilai aerobik. Jadi harus ditambah speednya supaya masuk dan dijaga dalam waktu itu 30 menit itu. Kalau dulu aturannya itu sehari olahraga, sehari istirahat. Sehari olahraga, sehari istirahat. Tapi sekarang nggak lagi seperti itu. Aturannya sekarang yaitu sebanyak mungkin hari untuk olahraga. Karena saat kita sedang tidak berolahraga, itulah saat istirahat selnya itu. Jadi benar, untuk WHO atau American Heart Association ngomong 150 menit per minggu, 30 menit per hari. 2 harinya dipakai untuk olahraga endurance, kekuatan. Untuk angkat barbel, meskipun kita tidak bentuk diri kita menjadi seorang binaragawan. Jadi 7 hari itu isinya olahraga. Ngomong seperti ini loh, move more, sit less, ojo lunggu-lunggu tok ae. Sebanyak mungkin Anda bergerak itu udah baik. Lebih dipersimpel. Ngomong kertel olahraga itu nggak harus bersepeda seperti Pak Satria, nggak harus sepeda dong, melaku ya. Kalau screening kita nggak mampu, ya
Tapi ada penelitian lain ngomong, terutama di ya Kanada, Belanda dan Prancis ngomong bahwa tenang aja, orang yang kadang arrest itu treatable kok, bisa diatasi. Yang penting kita bisa melakukan pertolongan kalau ketemu orang yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung, itu harus itu bisa diatasi, sehingga mewajibkan sekarang itu di Tambak Sari sudah ada seperti ini. Jadi tim kesehatannya bukan hanya bawa kloretil itu. Nah itu kami bagikan manekin itu. Nah itu contoh aja di mana sih letak untuk melakukan BHD itu seperti itu. Nanti letaknya jangan di meja, di lantai aja. Kalau di meja nanti guling mejanya. Nah, dalam manekin ini dipakai untuk itu. Jadi setiap kita harus bisa melakukan bantuan hidup dasar. Ini kejadian Christian Eriksen yang mengalami henti jantung saat pertandingan. Dua 2021. Ini jantungnya udah berhenti dia. Pemain profesional. Kemarin suaminya nyetak ya. Nah, ternyata setelah pasien ini tertolong dari kejadian ini, diperiksa lebih lanjut, ternyata ada gangguan di kelistrikan jantungnya, sehingga Eriksen ini sekarang dipasangkan sikring, tanda kutip sikring. Jadi saat listriknya konslet, langsung jeklek sini, jeklek. Ya, pasiennya tertolong. Ini saat dilakukan operasi pemasangan ICD, dipasang di sini. Ya, dia udah main lagi sekarang. Itu kejadian di Eropa. Bagaimana kalau ini kejadian di Tambak Sari? Ya, nggak bisa kok. Sekarang semua bisa. Ya, ini kejadian di Kuala Lumpur Marathon. Yang nolong siapa? Yang nolong temen larinya. Teman larinya yang nolong. Nih. Ya, tertolong. Ini kejadian tahun 2022 setelah pandemi. Nah, besok diharapkan kita nggak minta, ojo sampai naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Tapi kalau ada seperti itu, kita harus bisa melakukan pertolongan. Tapi berita buruknya, yang bersangkutan pelari ini 3 hari di rumah sakit, dia meninggal. Beda dengan Eriksen, tapi sempat dilakukan pertolongan. Yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur kita dan kemampuan kita itu. Jadi kita nggak gelo. Jangan sampai seperti ini. Ini sama-sama di lapangan pertandingan. Ini lapangan tenis. Yes, tanggal 14. Ini yang salah. Ya. Ada lagi yang ini jangan-jangan meninggalnya bukan karena jantung, karena gara-gara otak. Ya. Jadi jantung nah udah lewat ya. Ini dua-duanya kabarnya meninggal pasiennya. Jadi jantung itu kalau dia berdenyut seperti ini, tap tap tap, lari tap tap
tap tap tap tap tap tap tap, ditagih utang, tap 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 tap, konangan. Jadi kata dokter Satria, ojo nggo mobil dewi cah, cuma grab ae. Coba gak konangan. Jadi pamit pakai batik bawa laptop, ya, nanti paparan, gitu kan? Naik grab mudun mall, dari mall oper grab lagi. Coba gak konangan, coba gak tap-tap tadi itu, ya. Nah, ini mumpung topiknya pengalaman pribadi, ya. Ada pasien nanya, dok, suami saya itu kemarin pasang ring, usia baru 40 tahun. Cik seneng-seneng dok, boleh nggak kami berhubungan suami istri? Boleh. Penting nggak bujuni loh ya. Gitu. Tidak ada orang berhubungan suami istri meninggal saat berhubungan suami istri kalau itu dengan pasangannya yang sah. Aduh, nggak saya bawa ini apa itu? Bukan, ada cuplikan koran waktu itu ditemukan di sini di. Aduh, ada pensiunan meninggal di sini, Darmo apa itu loh ya, Darmo Pak. Nah di itu lengkap, jadi meninggal habis ambil pensiun di situ, saat meninggal ditemukan obat-obatan, banyak obatnya itu di situ, ya. Jadi kalau sama suami istri itu nggak ada meninggal berhubungan suami istri meninggal dengan pasangan yang sah, nggak ada. Ya. Ya. Jadi monggo kalau itu kita kembali ke BHD ini ya, bantuan hidup dasar. Ini pentingnya kita untuk bisa melakukan ini. Di luar negeri itu ya, kalau pernah ngurus SIM di sana di Amerika, itu syaratnya harus bisa melakukan BHD. Ini salah. Yang jelas, yang benar yaitu kita melakukan pijat jantung. Atau kita sebut dengan BHD, bantuan hidup dasar. Bisa di rumah sakit atau di luar rumah sakit. Yang kita omongkan yaitu kejadian di luar rumah sakit. Kalau orang ngalami naudzubillah min dzalik, amit-amit jabang bayi lanang wedok abang nyerang, ojo sampai kejadian. Kalau ada satu di antara kita saat ini mengalami henti jantung atau berhenti jantungnya, itu dari 10 orang yang mengalami, satu secara hitung-hitungan medis yang tertolong. Tapi kalau sekitarnya bisa melakukan bantuan, melakukan BHD, kemungkinan dia untuk survive menjadi 30%. Jadi kalau dari 10 tadi itu, kalau temannya bisa melakukan, itu 3 yang hidup. Tapi kalau tadi itu bisa melakukan BHD, ditambahi lagi temannya bisa melakukan memberikan strum pakai AED, dari 10 yang mengalami cardiac arrest, 5 akan tertolong. Jadi pelajaran bagi kita semua, kita harus bisa melakukan BHD dan iso masang AED. Jangan sampai di Singapura ada orang cardiac arrest, ada AED, terus sampai liwat. Saya nggak delok ya, aku nggak delok. Jangan sampai ya. Nanti diajarkan di sini. Monggo. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nih. Jadi orang jantungnya berdenyut seperti ini. Tap, tap, tap. Kalau orang itu mengalami apapun penyebabnya, baik listrik maupun mengalami penyumbatan di koronernya, terus tiba-tiba dia tidak berdenyut, itu jantungnya cuma gini aja, yang namanya yaitu VF, ventricular fibrillasi. Jadi nggak mompa. Apa akibatnya? Jantung tidak memompakan darah ke otak. Orang jadi kehilangan kesadaran. Jadi ngeceknya yaitu bukan dikaploki, tapi dicek aja biasa. Pak, Bu, Pak, loh, jenis kelaminnya apa? Pastikan dulu, ya. Jangan sampai Pak, Bu, ya. Jangan-jangan lora, lanang ora, wedok ora, ya. Pak. Jadi bukan dikaploki, ya, tapi dibangunkan. Kalau ternyata dia tidak sadar, ada 2 kemungkinan.
dia pingsan atau jantungnya berhenti. Untuk itu tindakan berikutnya yaitu kita minta bantuan. Tolong, ada pasien di jantung. Tolong, ada pasien nggak sadar. Mesti semuanya akan datang. Setelah itu cek nadinya. Yang dicek yaitu nadi di leher, bukan nadi di tangan. Karena nadi paling besar. Ada juga nadi paling besar juga di sini juga besar. Tapi untuk orang tipe itu robo macam-macam ya. Hitungannya itu selama 10 detik kita sudah bisa memutuskan, oh orang ini jantungnya berhenti. Karena apa? Karena nggak ada pompa, sehingga nggak ada nadinya. Langsung dilakukan pijat jantung. Kalau dulu rumusnya ABC, A, RW, dan napas dulu, terus diberikan bantuan napas, baru dipompa. Sekarang enggak, kan dibalik, CAB. Pokoknya pompa dulu. Bahkan aturan terbaru menurut American Heart Association, grup jantung Amerika ngomong bahwa Anda ketemu pasien seperti itu, kalau kita kesulitan ngeraba nadi, hajar aja pijat jantung. Kalau di sana itu sambil bisa kontak per telepon 911. Kalau kita kontak yang datang GoFood. Nah, nanti ke depan akan ada seperti itu, nunggu Pak Satria jadi Menteri Kesehatan. 112. Nah, kalau di luar negeri datang 3, yaitu ambulan, polisi, sama damkar. Ya, hajar aja. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu seperti ini. Ya, raba nadinya seperti itu. Terus pasiennya atau korbannya ditempatkan di lantai, jangan di kasur. Kok di rumah sakit kami pakai alas, dikasih lagi triplek atau board untuk supaya kerasnya nggak mantul. Terus lurus. Jadi kuncinya di bahu, bukan di siku. Jadi bukan gini, tapi gini. Ya. Letaknya di sini. Di sini ada tulang iga, di situ. Kalau dulu zaman saya sekolah, Dokter Marina, Dokter Satya, Dokter Asik masih ingat itu. Yaitu kalau mompa, yaitu ukurannya 2 jari di bawah putih. Dulu kan nggak dipakai. Kenapa? Susunya sopo. Kalau susu saya masih pas. Lalu susunya itu yang dipijat perutnya, gitu. Bahkan ada yang dipijat punggungnya loh. Jadi nggak dipakai lagi. Yang dipakai yaitu ada tulang iga di sini. Kita ngomong sternum, tulang iga. Di situ letaknya. Posisi tangan seperti ini. Kuat dan cepat. Angel dok, ya mau kuat dan cepat itu. Dipermudah lagi. Seperti iramanya film zaman Mbak Nora Noman dulu. Speednya seperti ini. Ya. Seperti ini pompanya. 30 kali pompa, 2 kali tiup napas. 30 kali pompa, 2 kali tiup napas. Dok, kalau tiup napas bagaimana? Ya, kalau ini korban kita nggak kenal, nggak ada alat, ya kita pakai mouth to mouth. Ya supaya nggak kotor, pakai sapu tangan lah, ya. Tapi kembali lagi tergantung pasien. Kalau pasien di Luna Maya, saya nggak pakai sapu tangan. Tapi kalau Mbak Luna Maya, saya bawa sapu tangan. Wah, Luna Maya, wes gak ada sapu tangan. Lo kotor, gak apa-apa. Mumpung. Ya.
gitu. Jadi nyantol ya. Nah, paling tidak seperti ini. Dengan kita memompa, jantung itu akan memompakan darahnya ke otak juga. Sambil disiapkan untuk kita strum nanti selanjutnya. Kalau yang pernah ikut operasi open berat torak ya, itu kalau pas jantungnya berhenti ya nggak pakai dipompa, dimasukkan tangannya di rokok di ini kan nggak mungkin. Makanya itu. Iramanya seperti ini, kecepatannya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, kemudian 2 tiup napas sambil teman yang lain menyiapkan untuk ngambil ID. ID banyak ini di stasiun Gubeng ya, ada ya. Nah, ini seharusnya Bodri punya ID ini karena dari banyak sekian orang dengan usia rawan. Ini contoh satu orang melakukan BAD, teman yang lain ngambil ID-nya. Nah, itu ada stiker di manekin itu adalah bagaimana kalau ada ID ditaruh di dadanya. Semua ada gambarnya. Tinggal ditempelkan aja, terus ID-nya dinyalakan. Pakai bahasa Inggris contohnya, tapi sekarang sudah banyak yang berbahasa Indonesia. Nanti mungkin suatu saat ada yang bahasa Jawa mungkin ya. Nyun sewu, monggo dipun syok gitu. Nanti kalau Ikas Mada bikin bahasa Surabayaan, sok kencuk, nah itu tambah mantep ya. Nah ini sok diberikan. Setelah sok diberikan nanti akan dipandu oleh ID untuk melakukan pijatan selanjutnya. Ya, tolong dibuka itu. Ya, tapi ada suaranya seperti inilah yang teman-teman temukan nanti kalau pas buka ID di bandara dan sebagainya. Ya, di setiap ID itu kotaknya mesti ada seperti itu. Lagi ini asli, mau nyoba di strum. Ya, di setiap ID itu mesti ada pad seperti ini, terus ditempelkan di dadanya, ada gambarnya. Di dada atas tempelkan, terus di dada bawah tempelkan, terus dinyalakan. Pinjem mic. Bahasa Inggris. Nanti ID-nya akan ngomong seperti ini. Insert pads plug into electrode socket. Check electrode pads. Check electrode pads. Do not touch the patient. Jangan sentuh pasien. Analyzing heart rate. Menganalisa irama. Shock is advised. Ternyata pasiennya perlu di shock. Ngecas dulu alatnya. Setelah terisi penuh, nanti ada perintah. Tekan tombol berikutnya dulu. Nggak ngerti, wongnya nggak iso bahasa Inggris. Ngomong meneh. Press red shock button now. Ngomong lagi dia nggak ngerti. Ya, tekan. Oh, paham akhirnya. Pencet. Shock sudah diberikan. Anda boleh sentuh pasien sekarang. Mulai kompresi lagi. Dan saat kompresi dipandu oleh ID-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikutin aja perintah ini.
Setelah berhenti, nanti diperintahkan untuk tiup napas 2 kali. 1, 2, pijat lagi. Ini sampai 5 kali. Jadi 30 kali kompresi, 2 kali tiup napas, 1. 30 kali kompresi, 2 kali tiup napas, 2. Sampai 5 siklus. Do not touch the patient. Terus akhirnya ngomong lagi, jangan sentuh pasien, analisa irama lagi. Oh ternyata pasiennya masih perlu di shock lagi. Dia merintahkan lagi, shock lagi. Shock is advised. Disarankan untuk shock lagi. Isi baterainya, Press red shock button. tekan tombol berkelip. Gak ngerti men. Press red shock Tekan, button. ya tekan. Ya aman, Anda aman, semua aman. Press red shock Shock. button. Shock delivered. Maksudnya ngomong saya aman, Anda aman, semua aman itu supaya jangan sampai ada orang nyentuh pasiennya. Nanti malah kesetrum. Then in 2 breaths. Pasiennya urip, temennya bak. Ya, makasih. Ya, kira-kira seperti itu. Ini posisi kalau sudah teramankan atau tersadarkan pasiennya, ya. Dari semua tadi itu, setiap korban untuk dia survive atau dia bisa hidup lagi dalam kutip itu banyak faktornya. Tapi yang paling penting yaitu bagaimana kecepatan kita melakukan BHD dan kecepatan kita memberikan defibrillasi. Itu poin pentingnya di situ. Setiap 1 menit kita kehilangan chance untuk memberikan pertolongan BHD maupun memberikan stroke, tanda kutip, 10% fungsi jantung akan hilang. Nah kalau kita biarkan orang itu selama 10 menit, hitung-hitungan matematikanya yaitu nggak ketolong pasiennya. Ada contoh bagus. Ini kejadian di rumah sakit. Betapa pasien perawatnya ngerti bahwa pasien yang mengalami henti jantung harus dilakukan shock dan BHD secepat mungkin. Ada keluarga pasien datang, masuk, ngomong keluarganya nggak sadar, dibawakan kursi awalnya. Suster, nyun sewu, nggak sadar, masuk lagi, masuk ke UGD, dia bawa berangkat. Ini suster yang melakukan pertolongan. Right. She's performing using the seat as a backboard and performing against the seat. And you could see the whole car moving while she was doing that. Once we had enough Jadi, help, we got around it. lihat susternya mulai dari mobil sampai masuk UGD, dia naik di berangkat itu untuk melakukan BHD. At that point, it's just knowing that we need to get him into a room fast. Ini untuk Uber waktu. Pasien ini tertolong, ya. Dikatakan 10 kali dia di stroke, di shock. Dan akhirnya pasiennya dinyatakan ada sumbatan di sana, di udara koronernya, dipasangkan ring, pasnya itu. Itu kejadian di Amerika. Bagaimana di Amerika? Ini kejadian di Amerika tahun 2014. Ini di poliklinik jantung tempat Cak Gon praktek. Pasien berdiri itu ternyata tiba-tiba gelodak jatuh. Ini suster saya teriak-teriak, lakoni metu Cak Gon, teng teng. Saya tahu di situ banyak, itu ruang cath lab, banyak perawat di sana, sehingga saya pastikan saraba nadinya. Ini Desember 2014, 10 tahun yang lalu. Nggak ada nadinya, saya teriak-teriak, woi bantu, woi. Ini suster saya umek ya. Ini Wara Mbak Nora. Datang ini Pak, jancuk goblok, gowo ae dik. Ya, karena sama kali saya ngomong, datang wong tok, maksud saya buat David, tapi sui bener itu, ya. Jancuk.
Betul Surabaya itu suster. Ini Mbak Devi kalau di rumah sakit Devipnya Devip yang manual ya, yang bisa di setel. Itu saya strum akhirnya. Saya shock, ya dipijat dulu sambil saya siapkan strumnya. Ya, setelah terisi penuh strumnya, baru saya tempelkan di dada pasien. Suster saya lari-lari tok umek terus. Ya, I'm clear. You are clear, everybody clear. Ya, shock sudah diberikan. Baru tahu kalau pakai strum, dia ngomong ke pasien tua-tua kabel loh ini. Pak, ini damel strum, nanti ke strum, baru minggir semua. Ya, ini kejadian di Jogja waktu saya dinas di sana. Kita perhatikan pasiennya ini akhirnya tangannya gerak ini. Ya, tangannya gerak. Alhamdulillah pasiennya tertolong. Ya, gerak kan? Ini pasiennya, 2 minggu kemudian kontrol, ya. Ini susternya udah pensiun, ya. Itu yang lemu yang dipisui itu, ya. Itu lakone rambutnya seireng, ya. Saya itu campuran putih.